Diskusi tajam kali ini yang bertajuk Calon Legislatif Artis Tenar, Sensual dan Sensasional di Mata Pengamat Politik dan Calon Artis Muda, yang diselenggarakan di kantor redaksi penawan.com, Jalan Haji T4 nomor 6 Rawamangun, Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 29 April 2013. Dengan para narasumber, Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Formapi, Lucius Karus, calon anggota legislatif asal Partai Bulan Bintang, Endang Rudiatin, mantan komedian Bagito Group, caleg Dapil DKI 5 Partai PAN, Tubagus Jainal Abidin alias Didin, presenter kondang yang juga caleg DPR RI Partai Golkar untuk Dapil DKI Jakarta 1, Charles Bonar Sirait, dan artis muda caleg DPR RI Dapil 1 dari Partai Nasdem, Dian Ekawati. Forum Masyarakat Peduli Parlemen mengidentifikasi keseriusan anggota DPR yang berlatar belakang sebagai artis sebagai cermin untuk calon legislatif artis. Formapi hanya menemukan 4 anggota DPR artis yang serius dan bertanggung jawab. Salah satu penilaian keseriusan mereka adalah keikutsertaan dan respons terhadap berbagai masukan yang diajukan Formapi. Hari ini kita akan melakukan diskusi tajam, pena tajam yang ke-28 ya? Kalau nggak salah ke-28. Kita akan membicarakan tentang caleg artis yang memang lagi marak di media massa dalam sepekan terakhir. Kemarin sudah dibahas juga oleh Formapi secara khusus. Dan hari ini juga, 2 jam yang lalu, sudah dibahas juga dalam diskusi di Dapur Selera Tebet. Tema yang sama juga, dan kita sangat berbangga karena ada beberapa caleg yang bersedia untuk hadir pada kesempatan ini. Yang pertama, mungkin sudah dikenal semua, teman-teman wartawan sudah kenal, Mas Charles Bonar Sirait, caleg dari Partai Golongan Karya DKI Jakarta 1 ya? Iya. Kalau nggak salah nomor urut di DCS sekarang nomor urut 4. Nomor urut 4. Oke. Dan sebelahnya Pak Tubagus Jainal Abidin yang lebih dikenal sebagai Didin Bagito. Nama lengkapnya seperti itu ya Pak ya? Betul. Caleg dari Partai Amanat Nasional. Ya, insya DKI Jakarta juga. Kalau masuk PCP. DKI Jakarta berapa Pak? 5 ya? Kecamatan mana? Duren Sawit, Jatinegara, Kramat Jati. Oke, DKI Jakarta 5 untuk wilayah Jakarta Timur ya? Iya. Dan sebelahnya Bang Didin ada Ibu Endang Rudiatin, caleg dari Partai Bulan dan Bintang. Bulan Bintang, sorry. Ini bukan artis Bu ya? Bukan. Sebagai caleg yang akan kita setarakan dengan para artis ini. Dan sebelahnya ada peneliti Formapi, Lucius Karus yang kemarin banyak berbicara soal caleg artis, dinasti politik dan lain-lain, termasuk juga masalah DCS ya. Oke, kita akan nanti minta pendapat dari Pak Lucius Karus juga. Nah, maraknya caleg artis tentu saja enak untuk dibicarakan, dikonsumsikan oleh media massa selain karena popularitas mereka, tapi juga bagi kalangan politis mereka menjadi vote getter. Apakah Bang Charles merasa menjadi vote getter atau sengaja diumpan untuk semacam vote getter aja gitu oleh partai politik, atau ada pendapat berbeda? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman media semuanya. Saya pikir ini adalah minggu ketiga ya, saya mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih mirip, dan memang ini yang ketiga kali juga saya menjawab, dan memang perlu terus disosialisasikan. Kalau bagi saya pribadi, kami berada di Partai Golongan Karya sudah sejak 10 tahun yang lalu. Kebetulan memang ayah kami adalah kader di partai tersebut, dan memang saya mulai mengenal Partai Golkar sejak awal selalu diminta untuk jadi MC dan pembawa acara, dan diharuskan memang mengenal silsilah Golkar dan lain sebagainya. KTA saya atau kartu tanda anggota di Golkar sudah saya dapatkan di sana sejak tahun 2005. Jadi
bahwa saya artis, saya pikir itu tidak bisa dinafikan bahwa memang ada karir di bidang artis. Tapi di hal yang sama memang saya sejak 2005 dan 10 tahun yang lalu memang berpolitik tapi tidak praktis. Nah, sehingga kalau dikatakan murni bahwa hari ini baru hadir, saya rasa enggak. Jadi memang kalau ditanya apakah Charles itu vote getter, apakah kader partai, saya harus jawab saya kader partai. Tapi memang selama ini kita ditanya apa mau terlibat politik praktis, hari-hari cukup panjang ada di partai. Saya pikir kita juga berkarir waktu itu di dunia artis, sehingga memang memantau, memonitor. Tapi sekitar 5 tahun terakhir ini memang aktif di sana, dan di tahun 2010 struktur organisasi Partai Golkar direvitalisasi struktur pengurus harian. Saya masuk menjadi fungsionaris pusat di Departemen Seni Budaya dan Pariwisata. Ketuanya ada Bang Dharma Oratmangun, lalu wakil sekjennya ada Bang Tantowi Yahya, saya anggota. Nah, akhirnya memang kami dikader di dalam, ikut pelatihan, ikut orientasi fungsionaris, dan yang terakhir ini sebelum semua kader partai ingin mencalonkan, mau dia lama, mau dia baru, semuanya harus ikut lagi yang namanya orientasi fungsionaris. Dan itu buat saya cukup berat karena memang stamina fisik berhari-hari ada di sana. Kalau menjawab pertanyaan euforia dunia artis saat ini masuk di partai, mereka dan juga Bang Diding adalah senior saya, dan kami juga sama sebetulnya profesinya memang seperti itu. Tapi kembali lagi kepada hak konstitusi, saya pikir tidak mungkin dipungkiri bahwa artis ini kan labelnya artis, tapi dia KTP-nya, dia warga negara Indonesia. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, dia juga punya hak konstitusi untuk mencalonkan diri dan dicalonkan. Yang menjadi pertanyaan sampai hari ini adalah yang menarik yang tadi, apakah sekedar hanya vote getter, apakah hanya sekedar meramaikan, atau memang benar-benar punya visi misi politik. Kalau saya tegaskan memang saya punya visi misi politik, dan memang sudah saya katakan pada Partai Golkar, ya tempatkanlah orang sesuai dengan kompetensinya, karena nanti kalau ditempatkan di DPR juga tidak pada kompetensinya, yang nggak akan menikmati dan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saya sejak awal memang punya passion 10 tahun yang lalu di dunia pendidikan. Saya mencintai pendidikan anak usia dini. Saya mendirikan gerakan kembali ke sekolah. Jadi firm, saya katakan kepada partai, kalau nanti ke DPR, saya maunya di Komisi Pendidikan, Komisi 10, komisi yang juga ada di sana olahraga dan pariwisata. Tapi clear betul, jelas. Jadi kalau orang masuk ke partai, mestinya memang harus punya visi dan misi dan tujuan. Karena kalau enggak, hanya akan diombang-ambingkan gitu. Nah, menarik untuk mengatakan apa bedanya vote getter juga dengan kader partai. Karena ada beberapa rekan-rekan artis yang tahun ini, kalau lihat dari sisi peningkatan jumlah, saya juga termasuk yang surprise dan melihat, wah ini memang aroma pesta politiknya luar biasa. Jumlah teman-teman artis yang masuk ke partai ini sekarang jadi jauh lebih banyak. Partainya juga jauh lebih banyak kan. Nah, ada sekarang kan 10 terus ditambah dengan Partai Bulan Bintang dan PKPI. Jadi artis tuh menyebar hampir di mana-mana, merata ada ya. Nah, tapi yang menarik adalah di tahun-tahun yang lalu tidak saya temukan artis yang siap jadi vote getter, tapi di tahun ini itu sudah. Contoh kalau kita lihat ada sebuah partai, saya sudah membaca beritanya sejak jauh hari, namanya ada disebut-sebut digadang-gadang menjadi caleg. Tetapi di akhir-akhir artis yang bersangkutan juga ketemu dengan ketua umumnya dan menyatakan bahwa kali ini kesertaan mereka hanya sebagai vote getter. Jadi malah bukan partainya lagi, artisnya menyadari bahwa Pak, kelihatannya kita belum siap. Kita mau berpolitik, berorganisasi, dan entry point-nya ada di kali ini. Jadi waktu masuk memang dia bukan menyatakan untuk ikut caleg, tapi hanya sebagai vote getter. Jadi nanti akan turun kampanye, tapi tidak ada namanya di DCS. Oke, kalau Bang Charles ini udah kader partai, udah lama bergiat di partai sebelum memang mencalonkan diri ya, atau paling kurang DCS dulu. Iya. Nah, artinya udah punya pemahaman politik paling kurang mendasar lah soal orientasi ke depan, orientasi politik ke depan. Nah, gimana soal Bang Diding sendiri? Apa udah punya pemahaman misalnya untuk fungsi legislasi atau untuk orientasi politiknya ke depan itu seperti apa? Atau selama masa jeda ini akan mendapat pendidikan khusus kilap gitu soal itu atau gimana? Iya, terima kasih teman-teman. Kalau saya lihat saudara saya ini memang betul-betul siap ya, dan orang-orang dengan keluarganya pun sudah disiapkan untuk menjadi seorang politikus kelak. Dan
dan sekarang sudah mulai merintis. Kalau saya jujur, walaupun secara tidak saya sadari bahwa keluarga saya itu rame bergerak di bidang yang sama ternyata ya. Jadi saya yang terakhir barangkali, karena seperti diketahui dulu ayah saya sama orang Golkar, karena hidup zaman Orde Baru. Kalau sekarang kan zaman Orde Biru kan. Jadi memang maksudnya berkuasa sekarang, Orde kan berkuasa. Terus, jadi saya diajarkan demokrasi oleh ayah saya sejak dari kecil, di mana pemahaman bahwa kelak suatu saat bahwa demokrasi itu bukan saja kita menerima dengan gegap gempita dan kegembiraan sebuah kemenangan dari hasil perjuangan, tetapi juga kita harus siap kalau bahasa Jawanya legowo, atau kalau bahasa yang lainnya adalah ikhlas, atau ya pokoknya siap menerima kekalahan gitu kan. Dari berangkat dari keluarga, seperti abang saya ada di politik juga dengan warna partai berbeda, kemudian adik saya yang paling kecil juga sudah jadi anggota DPR tapi dari warna yang berbeda, dan itu secara tidak langsung dalam pertemuan keluarga juga banyak hal-hal yang menyitir masalah kehidupan sosial politik saat ini atau yang ke depan. Jadi kalau beliau ini sudah siap dengan 5 tahun, 10 tahun, bahkan kalau saya jujur aja baru menentukan sikap hati ini baru 2 bulan, belum 2 bulan, karena memang secara mengikuti pergerakan atau sebut saja kondisi politik Indonesia, saya tidak terlalu awam karena mengikuti juga gitu ya, mungkin baru sebatas berita dan segala macam, tapi tergerak hati untuk terjun ke dunia politik praktis itu praktis baru sekarang. Dari awal tahun 2012 kemarin saya sempat dengan teman-teman artis yang lain di Liga Budaya Nusantara atau Gantara bersama Andre Hanusa, barangkali salah satu sayap dari partai baru ya. Cuma karena di sana kan ada dua pada akhirnya pecah kongsi, jadi Gayantara yang notabene dibawa oleh satu kekuatan lain dari partai itu, maka bubarlah gitu kan. Jadi sebelum saya menentukan bahwa saya berkomitmen dengan partai yang mengusung saya nanti ke calon, itu praktis baru ya 1-2 bulan ini memantapkan hati gitu. Jadi mungkin untuk pemahaman politik ke depan dan segala macam, jujur saya masih perlu banyak belajar. Tapi untuk pemahaman fungsi-fungsi daripada wakil rakyat sedikit banyak saya tahu lah. Ada tiga tugas utama kan, legislasi, kemudian juga anggaran, kemudian juga pengawasan kan. Jadi dari situ mungkin saja bisa olah lebih jauh lagi sesuai dengan apa yang akan kita jalani sesuai dengan kemampuan saya tentunya. Seperti halnya Charles tadi, bahwa dia sudah betul-betul memprediksi bahwa saya di bidang pendidikan dan segala macam. Justru saya pikir kalau background kita seperti ini rata-rata hampir sama ke arah sana gitu. Terbukti barangkali yang pendahulu saya kayak Mining, Eko dan segala macam teman-teman itu pasti adanya di komisi 10, mungkin lebih menguasai daripada harus di tempatkan di bidang pertahanan atau energi dan segala macam yang waktu sekolah aja kimia mumet banget gitu, apalagi sekarang udah bentuknya real gitu yang dihadapi kita sehari-hari. Oke Bang Diding, sebelum beralih ke Bu Endang sama Bapak Lusius, mari kita masih fokus dulu di dua artis ini. Ya. Dari partai sendiri apa tidak ada satu metode khusus untuk memberikan kursus atau arahan kepada caleg-caleg yang merantau artis tentang dunia politik secara khusus maupun secara umum? Dari Partai Golkar misalnya dan Partai PAN, kalau Mas Bimo kan dari dulu terkenal sangat diandalkan untuk membina para calon artis itu. Apakah sekarang nggak ada program seperti itu dari partai sendiri, internal partai? Kalau menjawab itu mungkin yang lebih tepat, kalau yang memang diberikan tugas untuk merekrut artis memang Mas Tanto ya.
Jadi waktu itu fokus saya jelas, fokus saya ada di bidang seni budaya pariwisata untuk merekrut teman-teman artis. Memang ya kita di partai kan clear, kalau memang bukan itu yang ditugaskan ya kita mengerjakan yang lain gitu. Jadi itu ada di call-nya ada di Mas Tanto dan saya rasa dilakukan beberapa kali juga ada pertemuan. Tapi saya pikir sekali lagi di beberapa kesempatan saya juga mengatakan seperti ini, memilih partai akan ada baiknya jika itu tidak dipilih dalam waktu yang sangat singkat dan terburu-buru. Yang kedua, memilih partai menurut saya hampir mirip dengan memilih istri, karena ini adalah ideologi di sini, sehingga ya walaupun itu juga tetap hak konstitusi setiap orang, tapi memang melihat orang yang juga cukup cukup masif pindah partai bisa menggambarkan bahwa tidak terlalu kuatnya ideologis dan pemahaman dan keyakinan visi misi itu bisa dicapai melalui partai tersebut. Jadi melihat kondisi tersebut, saya melihat sebetulnya sah-sah saja kok menjelang misalnya pemilu, tiba-tiba hampir semuanya terasa seperti repot atau euforia mengumpulkan artis. Itu sah. Tapi buat saya sendiri, ya di beberapa media internet mungkin Mas Tanto udah ngomong ya bahwa dia nggak kaget kalau melihat saya akhirnya masuk, karena saya sendiri udah lama sih di dalam gitu. Jadi profesinya memang lebih dikenal di Partai Golkar. Saya bukan artis, saya kader partai. Kebetulan saya punya profesi sebagai artis gitu loh. Nah, kalau ditanya dilakukan perekrutan atau tidak, pasti dilakukan. Kalau kepada kami begitu masuk ke partai tidak dikenal artis atau tidak dikenal. Jadi tidak ada lagi klasifikasi bahwa kalau di sini artis dapat kartu merah, orientasi fungsionaris misalnya sudah dilakukan, artis minta sendiri. Itu di Golkar nggak dikenal seperti itu. Kita diminta harus ikut merasakan penderitaan rakyat, mulai dari daftar ya daftar sendiri, bayar sendiri, nggak ada perlakuan khusus dan memang tidak ada karpet merah, sekali lagi nggak ada VIP seat buat artis. Kalau dari PAN gimana? Iya, saya rasa sama ya, karena saya sebelum menjatuhkan pilihan di PAN ini sebelumnya sudah melihat juga beberapa partai yang yang sesuai dan cocok dengan hati nurani, karena ini kan sebuah pilihan yang harus punya keyakinan. Kita yakin memilih, mampu kita tidak berkomitmen kepada partai yang kita masuki. Jadi tidak semudah itu. Idealnya memang jauh-jauh hari atau beberapa tahun yang lalu menjadi kader dan segala macam. Cuma kan ini masalahnya mungkin fenomena yang belakangan ini kita ramaikan adalah artis masuk politik atau partai politik seperti itu. Jadi saya rasa buat saya begitu menjatuhkan satu pilihan berarti saya mau tidak mau harus bisa, kemudian juga harus mempertanggungjawabkan pilihan saya. Tentunya satu dengan belajar, walaupun barangkali tidak mendadak amat saat ini saya baru belajar, tapi sebelumnya kan saya sudah mengenal, paling tidak bergaul dengan abang pada saat dia bagaimana caranya, pengalaman dia dulu caleg karena saya jadi timnya dan segala macam. Dari situ ya saya sudah tahu bagaimana visi misi dia, terus kemudian juga bagaimana orientasi politik kita ke depan gitu. Jadi menurut saya kita mau nggak mau, walaupun dalam batas waktu yang tidak terlalu panjang, kita harus siap. Oke. Nah, Bu Endang, kita nggak usah bicara soal yang idealis ya. Tapi ketika Bang Charles masuk pintu tadi, saya dengar ujaran beberapa wartawan perempuan ya. Itu cakep benar. Ibu, sebagai calon yang berasal dari kader partai, harus berhadapan dengan caleg artis seperti ini. Perasaan Ibu gimana? Terutama di kala politik kita ini berkembang ke arah politik pencitraan, dan kadar citra itu sangat-sangat memikat masyarakat dan sangat-sangat menentukan pilihan. Nah, ketika Ibu harus bersaing dengan caleg-caleg artis ini, perasaan Ibu atau apa yang ada di dalam gambaran pikiran Ibu? Ya, jadi di PBB sendiri sebetulnya bahwa melihat artis itu sebagai suatu komunitas. Sementara PBB sendiri
welcome terhadap semua komunitas yang ada di dalam masyarakat untuk berpartisipasi atau ikut serta dalam politik ya, terutama ketika mereka ingin didaftar sebagai calon. Kita juga tidak ada atau tidak ada artis, kita juga tetap yakin bahwa elektabilitas kita tetap ada gitu loh. Nah, melihat artis itu memang ada plus minus lah bagi parpol. Satu yang positif adalah mereka itu kan sering disorot, menjadi idola publik ya. Kemudian juga popularitas mereka itu menjadi suatu keuntungan sendiri lah, aset sendiri. Dan kalau itu diolah dengan baik oleh parpol, maka tentu itu akan menjadi manfaat besar dalam kampanye. Itu masalahnya kan kuncinya adalah bagaimana mengolah mereka. Jadi mengolah artis ini tidak memanfaatkan. Kalau sampai ada kata memanfaatkan atau dimanfaatkan oleh parpol, maka itu kesalahannya ada di artisnya atau kesalahannya ada di parpol. Jadi sebetulnya kita nggak bisa melihat, saya sendiri pribadi tidak melihat artis ini sebagai saingan. Justru kalau kita bisa mengolah keberadaan mereka, popularitas mereka untuk kepentingan bersama, saya pikir welcome aja. Saya nggak terlalu, karena kita punya masing-masing punya kualitas masing-masing, terus punya kapasitas masing-masing, punya bidangnya masing-masing. Nah, seperti tadi dikatakan Pak Bonar ini artis ini lebih banyak di budaya, seni, dan pariwisata misalnya. Ya oke, nggak masalah, walaupun di situ juga perlu ada birokrat. Jadi artinya orang yang ilmuwan juga perlu ada di bidang itu. Nah, kenapa tidak kita saling bekerja sama, berkompetisi gitu loh. Dan kemudian apakah kemudian akan jadi kalah popularitas, itu kan semua tergantung dari kita sendiri calegnya. Kita masuk komunitas mana? Kalau artis tentu komunitas yang dimasuki pada saat kampanye adalah komunitas yang memang menjadi pendukungnya gitu loh. Penggemarnya gitu loh. Tapi kalau kita kan tidak, kalau caleg yang bukan artis, tentu kita mencari wilayah yang lain, orang yang lain. Tapi memang itulah yang dikatakan bagi artis, tanpa harus bersusah payah sampai masuk ke desa-desa, dia sudah biasa muncul aja di televisi, selesai kan. Itu masalahnya. Jadi memang itulah kelebihan dari artis ini. Nah, kita tinggal mengolahnya saja. Nah, jadi Bu Endang, ketika kita bicara soal calon, mau tidak mau kita harus berbicara soal iklim kompetisi. Ya. Dan ketika kita bicara soal kompetisi di antara para calon, kita harus berbicara soal elektabilitas atau tingkat keterpilihan. Dan untuk menuju ke tingkat keterpilihan itu, popularitas menentukan. Ya. Sebagai langkah awal menuju ke elektabilitas. Nah, mereka ini caleg-caleg artis sudah punya itu pegangan awalnya, popularitas. Tanya 20 tahun ke atas lah pemilih Jakarta, siapa yang nggak kenal nih dua orang gitu misalnya. Ibu sendiri sebagai salah satu calon merasa gimana ini, sebagai pesaing atau gimana? Atau ada cara lain untuk bisa mendapatkan simpati pemilih? Ya memang kalau misalnya di dalam satu dapil saja, satu dapil itu kan ada 8 caleg, tentu harus kompetisi kan 8 ini untuk mendapatkan siapa yang paling banyak suaranya, apalagi sekarang sistemnya suara terbanyak. Tetapi bukan berarti kemudian karena ini paling populer terus langsung kita bilang, oh Pak Bonar silahkan saja, Anda nanti yang paling suara terbanyak kita ikut saja, Kak bilang begitu. Kita harus kompetisi juga, artinya kita olah lah. Misalnya Pak Bonar nanti sebagai keartisan hanya muncul saja di televisi semua, kemudian sementara kita punya cara yang lain, misalnya harus ke bawah, harus ke mana, tapi kan tetap saja popularitas itu harganya juga mahal kan, ya toh, dibanding dengan yang tidak populer, itu dia. Jadi cara yang ditempuh Ibu sendiri supaya bisa tetap populer ke pemilih seperti apa? Ya kita ada kedekatan kultural, kedekatan psikologis, menggunakan kedekatan kekerabatan, pertemanan. Kalau itu karena kebetulan saya orang budaya, antropolog. Nah jadi seperti itu ya Pak ya. Nah, jadi karena kita iklimnya masih iklim politik aliran, nah, jadi itulah yang dipakai. Nah sementara kalau artis ini kan sudah agak sedikit middle ke atas gitu, komunitasnya komunitas kota, urban ya.
dibanding komunitas yang di bawah. Tetapi kan kita juga kenyataannya adalah komunitas urban itu nggak begitu banyak daripada komunitas di desa gitu. Jadi kita tinggal lihat itu saja, siapa yang kita garap itu yang mana. Tapi kalau boleh saya tambahkan, barangkali seperti Ibu bilang tadi bahwa artis ini cukup muncul di TV atau apa saja sudah mudah Dikenal. tidak juga Bu ya. Mungkin tingkat keterkenalan ya barangkali. Tapi ini kan kita bertarung pada hal yang berbeda dengan dunia artis itu sendiri barangkali. Kalau di antara artis sendiri mungkin pada akhirnya juga yang terpilih yang punya kualitas kan gitu. Sama halnya juga dengan kita yang mencoba terjun ke politik ini, otomatis pendekatan saya pikir hampir sama. Hampir sama, kita harus juga turun ke bawah gitu kan. Mungkin kalau kita mengadakan popularitas saja kan belum teruji juga bagaimana kinerja kita kepada masyarakat gitu kan. Jadi saya pikir hampir sama, karena Ibu sini bilang bahwa artis juga hanya sebuah komunitas. Sama aja demikian dengan misalkan kaum pengusaha kah, atau para kiai kah, atau profesi yang lainnya. Saya pikir punya hal yang harus bekerja yang sama dengan yang lain-lainnya gitu. Kalau ingin kita menerangkan bagaimana kinerja kita ke depan, kan itu perlu sosialisasi, orang perlu mendengar bagaimana sih pola pikir kita untuk menjadi seorang wakil rakyat. Itu kan bisa dibuktikan hanya dengan kita turun kan. Kalau cuma sekedar nampang di TV terus tiba-tiba ayo dong ekspos gua, pasti yang ada cuma kebaikan aja gitu kan, yang bagus-bagusnya. Sementara yang lainnya kinerja nasional belum bisa teruji. Jadi saya pikir kita punya domain yang sama dan berjuang Bu. Kita harus ke bawah juga kan. Ya tapi mungkin caleg itu nggak sama dengan pilkada ya. Kalau pilkada itu saling mendongkrak, bupati, wakil bupati, gubernur dengan gubernur. Kalau disanding artis ini kan bisa lebih mendongkrak calon yang satu lagi bisa menutupi kekurangan calon yang lain. Tapi kalau caleg ini sendirian, jadi artinya dia harus bisa mempertanggungjawabkan semua apa saja yang dia miliki, apa saja. Misalnya kalau artis kepopuleran itu kan harus dimanfaatkan gitu kan, untuk bisa meraih suara. Jadi memang mau nggak mau artis tuh harus berada pada popularitas itu. Itulah yang harus diolah. Kalau mengolah yang lain justru dia nggak dapat gitu loh. Nah itu jadi memang ada segmen-segmennya. Kalau Partai Bulan Bintang ini sebetulnya juga welcome kalau artis mau masuk, tapi kayaknya karena waktunya mungkin sedikit, jadi artis yang mau masuk itu juga untuk mengolah artis ini jangkanya nggak pendek gitu, agak panjang, harus dialog lagi, terus bagaimana berkomunikasi dan lain sebagainya itu. Nah, tapi kalau dalam masa perpanjangan ini masih ada artis yang mau masuk, welcome aja kita gitu, karena memang ada segmennya seperti Pak Bonar, Pak Didin, ini mungkin sebelum masuk ke arena sudah lihat-lihat gitu ya, ada yang baru sama sekali. Tapi apapun namanya, tetap saja popularitas itu menjadi satu koin keberuntungan lah bagi para artis ini. Dan itu kalau parpolnya bagus sebagai rumah pendidikan politik bagi para artis, maka harus diolah, harus dibina. Tapi kalau artisnya sendiri juga harus mampu meningkatkan dirinya, jangan hanya berebutan pada keartisan, tapi juga dia harus sudah mulai masuk ke masalah-masalah politik dengan tanggung jawabnya. Gitu. Oke, kita beralih ke pengamat yang kebetulan fokus ke DCS untuk saat ini, meneliti DCS saat ini, Pak Lusius Karus. Sebenarnya apa sih yang berada di dalam internal partai politik maksudnya, sampai muncul fenomena caleg-caleg artis seperti ini? Ya, kita bukan membicarakan hal-hal yang terlalu ini ya, tapi kalau misalnya ada kader-kader yang sudah sejak awal seperti Bang Charles, dulu ada Nurul Arifin, kemudian ada Dietera Priyak Pitoloka, dan beberapa caleg yang memang berlatar belakang politik yang cukup baik. Tapi kemudian ada juga caleg-caleg yang mendadak muncul menjelang pemilu. Ada yang bahkan ikut bermigrasi bersama tokoh politik yang tidak partai, artis-artis seperti itu. Kira-kira apa yang ada di partai politik sehingga bisa mengambil keputusannya? Boleh dibilang langkah yang drastis seperti itu. Oke, terima kasih. Teman-teman, seperti yang sudah dibilang dan
hari ini banyak sekali diberitakan di media tentang hasil riset sementara kami yang diumumkan kemarin. Kami menemukan begitu banyak masalah dalam soal DCS yang sekarang sudah dirilis oleh KPU. Dan jangan lupa KPU juga barusan merilis juga dokumen-dokumen yang diserahkan oleh caleg saat pendaftaran. Dan sekilas saya melihat ada begitu banyak caleg juga tidak memenuhi dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan dari yang ditentukan oleh KPU. Dan yang paling parah, ada caleg yang tidak punya KTA dan begitu banyak. Dan itu hanya mau membuktikan bahwa memang ada yang sudah beres dengan kerja partai politik khususnya menjelang pemilu ini. Dan terlebih lagi 3 tahun kami melakukan evaluasi kinerja terhadap DPR, sekarang kami tidak menemukan adanya progres positif yang dilakukan oleh DPR dalam kinerjanya. Dan 3 tahun itu harusnya sudah cukup untuk membuat publik marah. Kita mengeluarkan dana begitu besar untuk ke para pejabat di legislatif sana, dan itu menjadi sia-sia karena itu tidak pernah kembali kepada rakyat untuk kepentingan rakyat yang telah membiayai mereka. Itu dasar pertimbangan kenapa Formapi bahkan dengan tidak punya modal yang cukup, punya idealisme yang besar untuk melakukan kerja ini dari awal, memastikan bahwa pemilu 2014 tidak lagi diikuti oleh calon-calon yang aji mumpung, juga memastikan bahwa parpol yang menggunakan caleg-caleg yang aji mumpung ini bisa dihakimi oleh pemilih pada pemilu 2014. Jadi itu juga alasan kami kenapa caleg yang dari komunitas artis ini menjadi penting untuk disorot. Karena kami melihat kinerja dari beberapa artis yang sudah menjadi anggota DPR 2009-2014. Dalam catatan kami hanya ada 4 orang yang sejauh ini bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Siapa aja? Dalam catatan kami ada Rike, ada Mas Tantowi, ada Nurul yang hampir sering berdiskusi juga dengan kami, dan satu Arifin Didi Gugulan. dengan Miing. Oh, ya kalau Miing memang untuk urusan dapilnya memang sering bekerja sama. Jadi ini mau mengatakan bahwa memang tidak semua artis juga buruk, dan kita juga tidak pantas untuk melakukan penghakiman itu hanya karena dia artis. Juga tidak pantas. Seperti yang tadi dibilang bahwa menjadi caleg itu adalah hak, betul. Tapi ada sebuah kondisi di mana kita tidak bisa lagi melakukan tawar-menawar untuk sesuatu yang terjadi di Republik ini. Ketika kita melihat bahwa sudah belasan tahun setelah reformasi, bangsa kita tetap seperti ini, lalu kita tidak bisa selalu permisif dengan apa yang dikampanyekan oleh partai politik sejauh ini. Dan kami melihat memang internal partai politik ini sampai saat ini juga seperti yang tercermin di anggota-anggotanya di parlemen juga belum menunjukkan juga progres positif tentang bagaimana mereka mengikuti minimal apa yang diperintahkan oleh undang-undang partai politik itu sendiri. Pertama, soal transparansi keuangan itu hampir selalu tidak pernah kita bisa dapatkan. Ataupun kalau ada yang beredar di publik, laporan itu juga pasti syarat manipulatif seperti itu. Jadi teriakan publik juga teriakan kami terhadap teman-teman artis yang mau maju tidak selalu harus diartikan sebagai penolakan kami atas nama para artis ini. Tapi kami mau mengatakan kepada publik bahwa ada sebuah kondisi di mana bangsa ini butuh orang-orang serius. Dan untuk orang-orang serius itu tidak bisa dibentuk dalam sehari tentu.
Orang boleh mengatakan misalnya menjadi artis sudah berpuluh-puluh tahun dan itu prosesnya panjang dan kerja keras. Tapi ini kerja politik. Ini bukan kerja untuk kantong pribadi. Kita harus mau dan bersedia untuk menjadikan diri kita pelayan bagi begitu banyak orang. Dan itu pasti susah. Karena lebih banyak kerja itu mungkin tanpa duit. Jadi pertemuan ideologi antara artis dan partai politik itu memang tidak bisa disangkal. Duanya sedang berada di zaman atau di ideologi yang sekarang sering dibilang pragmatisme. Memang sulit untuk menyangkal bahwa pragmatisme itu yang kemudian mempertemukan artis dengan parpol dan juga para pesohor lain, sehingga tidak terlalu banyak berpikir, tidak terlalu banyak melakukan pertimbangan, lalu oke misalnya menjadi caleg. Seperti itu. Saya pikir itu dasar pertimbangannya. Jadi artis sebagai pada masyarakat secara umum punya hak untuk terlibat dalam berpartisipasi dalam politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon. Ya. Tetapi tidak bisa kehabisan wajib Ya. hukum. Itu intinya. Ya. Nah, kita perkenalkan dulu salah satu narasumber kita yang kebetulan baru datang, Mbak Dian Ekawati ya, dari caleg dari Nasdem. Ya, Untuk daerah pemilihan mana? Dapil 1 Sulawesi Selatan. Dapil 1 Sulawesi Selatan ya. Oke, setelah mendengar penjelasan tentang peneliti dari Formapi ini, kira-kira bagaimana tanggapan Mbak Ya, sebagai terima caleg kasih. yang berlatar belakang artis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa yang disampaikan oleh beliau sebenarnya banyak sekali benarnya ya. Saya pribadi pun 5 tahun yang lalu banyak partai yang ingin melamar saya untuk DPRD tingkat provinsi maupun DPR RI waktu itu. Jadi pertimbangan saya untuk menolak begitu banyak partai, salah satunya adalah soal kemampuan saya dalam ilmu politik. Kemudian kosnya akan dikeluarkan saat nanti saya terjun untuk sosialisasi dan lain sebagainya. Namun pertimbangan lain adalah ketika saya menyadari partai-partai politik juga yang ingin mengusung saya, sepertinya banyak konflik yang masuk dalam partai itu, sehingga saya merasa ideologi saya sebagai boleh dikatakan pemula masuk dalam organisasi tersebut ada sedikit pertentangan hati nurani di dalamnya. Karena saya tahu ketika saya terjun ke dunia politik, ideologi partai tersebut harus bisa bersinergi dengan saya, hingga kemudian saya juga bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat nantinya. Jadi saya pikir undang-undang kita memang tidak membatasi siapapun, semua hak politiknya sama dengan latar belakang profesi dan bidangnya masing-masing. Dan saya pikir ini ketika kesempatan Nasdem melamar saya, jadi Nasdem melamar saya, dan saya sudah lama cukup mengamati partai baru ini, dan saya pikir ideologinya cukup baik, dan saya bersedia masuk dengan konsekuensi saya harus memiliki integritas dan komitmen untuk maju bersama, untuk tahu akan sulitnya ke depan, dan memang harus fokus ketika sudah terjun ke dunia politik ini, harus dibutuhkan komitmen dan tanggung jawab yang besar saja. Dan memang saya masuk belakangan ini sangat surprise karena penggemar saya khususnya di Sulawesi Selatan sangat mensupport, dan ketika saya bertanya kepada Nasdem apa kira-kira alasan mereka memilih saya, mereka rupanya juga sudah survei. Satu-satunya artis di Sulawesi Selatan yang maju menjadi calon legislatif adalah satu-satunya cuma saya. Dan mereka tidak asal menjaring untuk voter untuk mengumpulkan suara, tidak semata-matanya itu, karena mereka juga rupanya mencari karakter yang memang benar-benar bisa sesuai dengan ideologi mereka, yang mau bekerja, yang mau all out untuk partai, untuk rakyat. Dan saya bertanya, apa kira-kira yang membuat mereka menjatuhkan pilihan kepada saya, karena begitu banyak artis di Sulawesi Selatan dan mereka menjatuhkan pilihan itu kepada saya, dan oke, bismillah saya akan maju seperti itu. Oke, terima kasih Mbak. Tadi sebagai pertanyaan penutup dari saya sebelum menempatkan ke forum, tadi Mbak Ina katakan popularitas saja tidak menjadi satu-satunya
sarana untuk bisa mencapai elektabilitas yang tinggi. Kira-kira dari Mas Charles, Mas Diding, Endang, dan mungkin dari Mbak Dian juga, ada sarana lain nggak yang akan dipakai secara khusus untuk meningkatkan elektabilitas? Ya, saya pikir masyarakat hari ini, apalagi kalau kita bicara soal dapil di DKI ya, sudah pintar semuanya dan sudah cerdas. Seperti yang kemarin saya sampaikan pada saat saya di interview di Metro TV, ya khususnya dari teman-teman artis, kita harus tunjukkan justru apa yang disampaikan Formapi itu menurut kita harus kita tanamkan betul di hati kita, bahwa kita menjadi sorotan publik. Ketika kita disorot publik, ya berkinerja lah. Jadi kita harus sekarang turun ke rakyat, bawa itu catatan, tanya rakyat apa persoalan hidup mereka, dengarkan cerita mereka, bawa ke partai, berteriak dong di Senayan. Ya itu disampaikan tadi dari Formapi sebagai sebuah keseriusan. Jadi kalau memakai pola kerja artis yang lebih banyak selebritasnya dan selebrasinya, saya rasa nggak terlalu cocok di DPR. Karena di DPR ini yang membuat rakyat senang itu, dari hasil beberapa kali kunjungan saya turun ke bawah, mereka mengatakan kita ya senang Anda populer, karena kita itu menghemat waktu kita untuk bertanya Anda itu siapa. Jadi saya rasa di semua profesi itu perlu orang baik kok. Dan di profesi selebriti ini juga pasti ada orang baik. Kalau mau ditanya yang korup, bukan hanya di tempat lain yang profesinya bukan artis juga terbukti korup gitu loh. Atau tunjukin juga di mana teman-teman kita artis betul ada pendapat bahwa artis kinerjanya mungkin belum terlalu besar, tapi tolong tunjukin juga apakah banyak artis ini yang terlibat korup gitu loh. Ya walaupun mungkin juga ada. Nah jadi sebetulnya kita masuk ke dalam kotak-kotak berpikir yang membuat kita jadi dangkal, karena kita mengeneralisir orang dari sisi pekerjaan. Saya sampaikan kemarin di stasiun TV Metro, boleh nggak kita tinggalkan dulu nih profesi-profesi kita. Kita ini semua manusia yang punya KTP, kita punya ID, kita warga negara Indonesia. Kita masuk ke dalam kotak yang namanya DPR. Oke, betul bahwa dalam proses penyaringan ini masyarakat membutuhkan rekam jejak. Ya, silahkan dilihat. Inilah sekarang dari DCS ke DC itu rekam jejak. Lihat dari beberapa pemberitaan dan prestasi-prestasi yang sudah pernah dilakukan. Kalau masyarakat sampai memilih, ini titik equilibrium antara popularitas, kerja-kerja politik, dan juga turun ke bawah untuk mendengarkan aspirasi rakyat, dan juga naik ke atas lagi untuk melaksanakan ini loh jeritan hati rakyat. Partai itu hanya tempat, partai itu hanya alat yang diatur oleh konstitusi dan Undang-Undang Dasar 45 untuk menyatakan pendapat kita, karena dia punya fungsi legislasi, punya fungsi pengawasan, punya fungsi anggaran. Tapi kalau kita sendiri semuanya nggak melakukan, jadi gini, buat saya menjadi calon anggota legislatif mengharapkan bantuan terlalu besar dari partai nggak akan bisa jalan. Ini gabungan kepribadian kita dengan gabungan kepribadian kita dan kerja-kerja politik kita dengan organisasi apa yang disebut dengan partai. Jadi kalau dia sendiri lemah di masyarakat, mau partainya kuat seperti apapun nggak bakal jadi. Ini diperlukan perpaduan antara partai yang solid. Pengurus partai kan makanya disebut juga tidak semua pengurus partai ikut mencalonkan diri. Kalau kita pergi ke partai-partai yang memang sudah teratur, itu jam kerjanya ada, orang organisasinya ada, administrasinya ada. Mereka nggak mencalonkan. Nah kita yang nggak tiap hari ke partai juga harus tahu bahwa kalau kita di luar partai, kita harus kerja dong. Kita harus kerja, punya kerja-kerja politik. Nah kalau di dalam pendidikan seperti tadi ditanyakan, apa sih visi misinya? Kalau saya ada 5. Pertama, untuk pendidikan sendiri, saya prihatin dengan sarana fisik pendidikan di Indonesia. Yang kedua, kualitas guru di Indonesia itu jauh dari rata-rata. 3, kualitas peserta didik. Yang keempat itu ada soal kesejahteraan dan kesenjangan guru ya, antara yang guru swasta dengan negeri. Dan yang terakhir adalah soal mahalnya biaya pendidikan. Jadi firm kok kalau dikatakan bahwa beberapa rekan artis itu nggak kerja, menurut saya nggak juga tuh. Banyak tuh artis yang kerja ke bawah. Yang perlu dilihat sebetulnya atribut artisnya itu coba dikesampingkan dulu, lihat dia dari latar belakangnya. Ini orang lulus sekolahnya di mana? Ini orang punya keluarganya baik atau tidak? Ini orang ikut beraktivitas sosial apa enggak? Artis itu kadang-kadang juga dalam seminggu, saya sama Bang Didi jangan-jangan cuma 3 kali. Ya kita sebagai manusia 4 hari itu nggak tidur, ya 4 hari itu kita bersosial sama rakyat. Jadi yang tolong dilihat di daerah yang tidak di dalam TV-nya. Nah kebanyakan mungkin tidak diekspos.
tidak diekspos itu kegiatan yang non TV-nya. Padahal kita beraktivitas sosial juga. Jadi saya pikir itu Bang poinnya. Jadi kalau menurut saya banyak masyarakat ini melihat niatan positifnya dulu dari seorang artis yang tiba-tiba ingin membaktikan kemampuannya kepada masyarakat, kepada bangsa ini lewat jalur politik. Jadi saya juga sangat setuju, alangkah baiknya kalau kita kesampingan dulu dikotomi artis non artis gitu ya, barangkali karena itu jadi beban juga sebetulnya. Di sisi lain memang pilihan partai mungkin salah satu jadi alasannya adalah kepopuleran itu bisa dengan mudah mensosialisasikan diri program-program yang kita buat, kita punya. Terus di sisi lain juga mari kita lihat niatan kita untuk pada saat kita, kalau saya pribadi, begitu saya memantapkan diri di jalur politik ini, maka saya melepaskan diri bahwa saya sebagai artis gitu. Bahwa kita harus fokus bekerja apa yang akan jadi tujuan kita. Kalau ya otomatis ya namanya kita bekerja belum terlihat buktinya oleh masyarakat, pasti dalam tanda kutip pasti dilakukan ya, kemampuannya seperti apa. Tapi mari kita mulai sekarang belajar positive thinking kepada siapapun yang punya niatan baik, apapun latar belakangnya itu. Sekalipun mungkin para penjahat, kalau memang dia mau tobat kemudian mau berbakti pada negara, kenapa tidak kita support, kenapa kita tolak gitu kan. Yang mungkin yang ditolak, yang perlu kita tolak barangkali yang pernah melakukan kesalahan, apalagi melanggar hukum sampai merugikan negara atau rakyat, korupsi misalkan, masih juga dilegalkan untuk masuk menjadi wakil rakyat gitu. Jadi kalau menurut saya sebuah kesalahan, pelanggaran hukum jangan dilihat dari kecil besarnya atau lama sebentarnya sebuah hukuman. Pada saat dijatuhkan itu ada ketetapan hukum, berarti secara moralitas dia sudah melanggar gitu kan. Saya pikir mari kita tempatkan moralitas itu lebih di atas segala-galanya gitu, karena biar bagaimana orang titelnya banyak prerok sampai namanya aja lebih panjang titelnya daripada namanya itu sendiri. Tapi apakah kita jamin moralitas lebih bagus dari orang yang cuma lulusan SMA atau segala macam? Ya kan belum tak jadi jaminan. Ternyata ya Charles bilang tadi, artis kan belum ada yang korupsi. Sekarang kalau artis yang masih aktif apa yang korupsi gitu kan? Kita kan bekerja sesuai dengan keikhlasan. Misalkan saya mengontrak Charles dengan nilai Rp1, kalau dia nggak setuju kan nggak terjadi gitu. Artinya begitu saya ikhlas, oke ikhlas, halal insya Allah gitu. Jadi mari kita berpikir bahwa beri kesempatan juga, sama hal dengan yang lain. Kalau menurut undang-undang kan kita juga punya hak yang sama sebagai warga negara untuk dipilih dan memilih. Selama ini kita tidak memilih terus kan. Sekali-kali coba kita punya kemampuan nggak sih untuk dipilih untuk mewakili mereka, dan tentunya hal itu harus dibuktikan juga dengan mulai sekarang ini bekerja loh gitu. Bagaimana caranya kita sebut saja untuk kita diangkat menjadi wakil, kan perlu kepercayaan rakyat untuk memilih kita. Pada saat kita menang atau sebut saja duduk jadi wakil rakyat, berarti kepercayaan itu sepenuhnya diberikan oleh rakyat kepada kita. Nah, bagaimana caranya kita membuktikan dulu awal perjalanan kita menuju keberhasilan itu, ya tentunya dengan bekerja serius, kemudian juga mendekati seperti yang Charles bilang bahwa kita cari tahu apa sih aspirasi mereka, kebutuhan apa sih mereka yang butuhkan, atau apa yang belum diakomodir oleh pemerintah tentang keinginan dan kebutuhan mereka. Saya pikir hal itu perlu juga. Sebagai contoh barangkali di Jakarta ini nyaris hampir semuanya kita berbicara, dimanapun orang selalu berbicara masalah akhlakul karimah dan segala macam. Saya justru keprihatinan saya dengan hal-hal seperti mentalitas bangsa. Bahkan nyaris bangsa ini kehilangan karakternya kalau menurut saya. Sebut saja barangkali. Kalau contoh kecilnya, kita kalau melihat seorang jaksa atau hakim disuap, pasti tidak akan marah ya. Atau seorang pejabat disuap, pasti tidak akan marah. Tapi secara tidak sadar, masyarakat sendiri setiap pilkada atau pileg itu tidak mereka sadari, mereka sebenarnya disuap juga senang gitu loh.
Padahal kenapa? Misalkan contoh gini, kan dalam kegiatan pilkada atau pileg itu ada yang disebut serangan fajar gitu kan, sangat umum kita dengar istilah itu. Terus hanya dengan uang 50.000 atau 10.000 mereka menggadaikan masa depan selama 5 tahun gitu. Makanya begitu mereka calon pimpinan daerah atau calon legislatif yang biasa memakai politik uang, memberikan uang 50.000 atau 100.000 atau sebuah kudungan atau sembako, mereka merasa membeli putus suara itu. Begitu dia jadi, jangan disalahkan sepenuhnya mereka, karena mereka sudah merasa membeli gitu loh. Nah itu juga perlu diberikan wacana baru kepada masyarakat, pembelajaran politik yang seperti itu gitu. Jujur saya dari caleg ini saya nggak punya uang sama sekali, tapi saya akan berusaha bagaimana caranya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa niat baik kita itu tidak harus kita dibeli gitu loh. Seperti itu misalnya. Saya bisa menambahkan sedikit bahwa salah satu menjadi sorotan buat artis itu adalah kemampuan intelektualnya dalam hal politik gitu. Kalau pendidikan politik di Amerika sebelum masuk jadi anggota parlemen, Anda harus sekolah dulu minimal 2 bulan untuk mengetahui sekolah politik kan. Kalau Indonesia pendidikan politik kita belum merata, belum sampai sejauh itu. Jadi buat saya tugas artis adalah menunjukkan kalau memang betul-betul mau belajarlah. Kalau memang sekolah, kalau bisa sekolah gitu. Tapi kalau memang tidak cukup waktu, setidaknya ada niatan baik untuk dia, untuk menunjukkan bahwa Anda mampu duduk di situ, Anda mau bekerja untuk rakyat dan fokus seperti itu. Karena masyarakat akan menilai kinerja Anda nantinya. Seperti itu. Oke, dari Mbak Tren saya mau menyorot dulu tren artis masuk jadi caleg itu kan sebetulnya bagaimana parpol membaca selera masyarakat. Dalam bisnis industri kan selera masyarakat itu bisa dipahami sebagai artinya kalau kita masuk ke artis itu kan berarti bisnis industri di situ. Dan kemudian ternyata masyarakat ini lebih senang sama yang tentunya menghibur, kemudian tentunya ya segala sesuatu yang sifatnya mereka tidak memilikinya, tapi menjadi hiburan bagi mereka. Jadi ketika muncul artis-artis di dalam partai politik itu, bagi mereka itu suasananya menjadi suasana hiburan, dan mereka lupa bahwa legislatif ini bukan bagian dari hiburan sebetulnya. Nah itu kan trennya ya. Jadi kita bisa membaca bahwa masyarakat kita ini ternyata pendidikan politiknya masih selama 5 tahun sebetulnya dikatakan bahwa tidak ada kemajuan. Artinya tanggung jawab dari partai politik maupun dari para anggota dewan yang ada selama 5 tahun itu tidak pernah melakukan pendidikan politik, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Itu yang menjadi masalah. Sehingga kalau ditanya apakah selain popularitas apalagi dong? Ya iya. Ternyata memang beberapa anggota dewan kita yang dari artis juga kadang tersangkut juga masalah perilaku. Yang kita lihat di infotainment ya, ada beberapa anggota dewan juga yang ternyata tersangkut juga masalah. Jadi artinya artis tidak juga bukan artis, itu semuanya kembali pada perilaku politik para caleg sendiri. Jadi memang soal elektabilitas itu tergantung dari parpol ini, aktor-aktor yang ada di dalam parpol ini. Apakah dia mau caleg artis ataupun tidak, ya, jadi itu tidak menjadi persoalan adalah perilakunya. Nah, kenapa artis menjadi penting? Karena masyarakatnya masih seperti itu. Dan kenapa masyarakat seperti itu? Karena gagalnya para anggota dewan dan kemudian juga partai politik memberi pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga mereka masih begitu aja. Terima kasih. Oke, mungkin ada. Saya boleh tanya? Penelitian itu hanya sebatas artis yang berhasil dan gagal. Sementara politisi yang gagal itu yang tadi barusan dibicarakan oleh DCS. DCS. Enggak, maksudnya yang kan artis yang sudah berkiprah di DPR bisa dihitung dengan jari yang kalau yang di DPR tahun. Ya, yang sukses barangkali. Ada nggak kajian politisi yang paling berhasil? Politisi tulen gitu yang memang betul-betul dia dari lahir menjadi politisi gitu. Belum kan? Kenapa tidak? Kenapa hanya artis yang disorot gitu? Bukan cuma artis. Hampir semua DPR itu dinilai. Dan kebetulan karena kita sedang berbicara tentang artis. Oh iya. 4 orang itu diangkat. Begini, maksudnya berikan informasi saya bantu. Jadi bukan menyorot artisnya sebelumnya, tapi menyorot perilaku parpol yang sepertinya gagal menjedahkan masyarakat dalam bidang politik, lalu mencari jalan pintas dan memanfaatkan artis. Nah, jadi bukan artisnya sebetulnya, kalau saya baca penelitian itu secara lengkap bukan artis. Jadi
Mengapa parpol kok masih terus menggunakan cara-cara seperti ini? Karena ya tadi itu mungkin baca selera masyarakat seperti itu. Tapi sebetulnya kegagalan parpol kan artis. Kalau saya mengenai artis dan parpol itu saya pernah bertanya dengan ketua partai politik ya, Pak Surya Dharma Ali. Saya tanya, Pak, mengapa P3 kok banyak artis juga direkrut? Nah, beliau mengatakan, dah, emang ada yang salah? Pertama, misalnya Mas Hartono, dia bilang saya, Mas Hartono misalnya ada orang mau berbuat untuk umat dengan wadahnya parpol, karena dia nggak punya organisasi apa-apa. Dia tidak menuntut jabatan apa-apa dan tidak menuntut ekonomi. Orang seperti itu malah kan bagus kalau bergabung daripada orang yang masuk sudah vested interest, ingin jabatan, ingin ekonomi, ingin macam-macam, kan malah bisa merong-rong kita. Nah, itu kan ada pikiran seperti itu juga. Jadi menurut saya ini biarlah diskusi ini berkembang, tapi yang jelas kita kan menginginkan sebagai publik itu kan sesuatu yang jadi wakil kita orang yang berkualitas dong. Tunjukkanlah artis itu bisa begitu. Semua orang yang ada nggak usah lagi target untuk memilih artis atau tidak. Ayo dong kita bisa gitu. Itu aja harapan kita. Dan mungkin menjadi catatan juga kan hampir semua artis ini ada di nomor 1, nomor 2 sampai nomor 3. Mungkin Bang Selamat saja yang ada di nomor. Kecuali saya kalau nomor 10 ya. Saya baru kali ya. Jadi santai aja. Iya. Enak dong paling ada di nomor, tinggal coblos paling akhir. Pokoknya terserah aja. Itu kader yang betul-betul membina Coblos paling akhir. membina karir politiknya dari awal. Jelas tidak adil menerima fakta bahwa dia hanya tersingkir di nomor ke bawah itu, 45 ke bawah itu hanya karena ada orang yang lebih terkenal dari dia yang entah ditemukan dari dunia antah berantah lalu masuk jadi nomor 1. Dan itu tidak bagus untuk kehidupan partai, bahwa proses reward and punishment itu akhirnya tidak berlaku hanya karena seorang terkenal bisa menggusur yang lain. Jadi saya pikir memang keprihatinan pertama itu memang pada partai politik. Partai politik itu tidak cukup menjalankan tugasnya untuk melakukan pendidikan politik, kaderisasi dan lain sebagainya, sampai bisa menemukan orang yang cukup untuk dijadikan sebagai calon legislatif. Dan kegagalan itu kemudian dia alihkan dengan merekrut para artis ini. Para artis itu, apalagi dengan tingkat elektabilitas parpol sekarang yang hampir turun, saya pun tidak menjamin bahwa kehadiran para artis di 2014 ini bisa mendongkrak. Kekecewaan di masyarakat itu terus sudah sedemikian rendahnya terhadap partai politik, sehingga ketika sekarang para artis ini ramai dibicarakan juga sebagai salah satu faktor yang memperlemah atau menurunkan elektabilitas parpol di masyarakat. Saya tidak jamin kehadiran para artis khusus untuk 2014 ini bisa mendongkrak suara partai politik. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman wartawan. Jadi di berita jangan artis ya. Ketua partai politik yang pindah terus begitu pindah nggak dapat jabatan nggak jadi lagi gitu kan. Ya itu kan Hasil penelitiannya baru kita bukan maksudnya ada yang pernah kita gitu kan. Rombongannya kan dia bikin partai itu kan dari ketua pindah ke partai yang besar, akhirnya nggak dapat jabatan apa mundur lagi. Itu kan apa yang dicari sebetulnya kan. Jadi dengan beli artis yang melihatnya Udah kampanye. Yang belum jadi Bang yang bagus. Iya. Yang udah jadi kemarin, fenomena kemarin dengan artis yang terlibat korupsi. Oh iya. Ya. Mudah-mudahan tidak ada ekspor itu lagi, itu kan memalukan. Berapa artis? Makanya jangan bikin jargon katakan tidak dengan korupsi. Ada tersangka banyak katakan tidak, ya kan? Sini semua jadi korupsi. Jamaah lagi. Tapi saya mau tanya Bang. Iya. Tadi Bang Didin bilang tanpa modal, mengandalkan keartisan. Sementara kemarin ini dari Mandra sendiri tahun kemarin ya, talent dari Golkar sendiri gagal Bang. Mandra Pan. Gagal dengan modal dengan keartisannya sendiri. Strategi Bang Didin apa sih dengan tanpa modal? Pasti keluar modal. Satu barangkali seperti kita ngobrol di bawah tadi bahwa Jakarta ini sebenarnya yang berat ya, karena tingkat pendidikan juga tinggi, kemudian orang-orangnya yang pintar-pintar, kritis gitu kan. Artisnya juga banyak. Ya, jadi mungkin melihat juga bukan berarti saya
mengkotak-kotakan level artis, tidak. Mungkin barangkali kesalahannya pada dia tidak menjabarkan apa yang akan dia kerjakan, memberikan apa edukasi kepada masyarakat. Berarti sudah terbukti hanya mengadakan popularitas saat itu. Siapa yang tidak kenal Mandra pelosok Jakarta, dan dia asli orang Jakarta lagi, ironi kan tidak terpilih. Berarti ada yang salah pada dirinya, bukan popularitasnya. Popularitas saya hanya untuk bahwa oh ya dengan mudah sosialisasi kan udah dikenal. Cuma masyarakat bertanya, mampu nggak sih dia orang ini untuk ya kan nanti bekerja. Orang pada saat mencapai satu titik tujuan untuk bekerja aja dia tidak bisa menjalani dengan baik gitu. Bagaimana mungkin bisa bekerja? Jadi mutlak menurut saya kita tetap harus turun ke bawah, menyerap aspirasi mereka kan gitu. Jadi kelihatan, oh ya berarti calon wakil gue ini punya visi yang bagus, visi yang bagus. Jadi disupport. Jadi memang apalagi rakyat Jakarta perlu bukti orang yang cerdas, bukan cuma sekedar populer gitu. Mungkin saya mau bertanya juga soal modal ini Bang Didin. Iya. Jadi Bang Didin, Bang Charles dan semua yang di sini. Soal modal tuh memang gampang-gampang susah. Ini sebagai contoh begini. Saya punya keponakan saya tuh nyalek ya. Iya. Di Jawa Tengah, daerah Villa Jawa Tengah. Itu dia cerita sebagaimana sekarang lakukannya ada turba atau belusukan, orang bilang sekarang belusukan. Iya. Dia sudah belusukan belum tentuan DCS tuh, Iya. dia udah belusukan. Dia ingin tahu sebetulnya nongkrong di warung kopi atau desa-desa tempat dapilnya ada di Jawa Tengah. Di Semarang lah, kabupaten Semarang kabupatennya itu. Nah, dia benar-benar dia ingin menggali benar-benar dari publik tuh apa sih sebetulnya mau publik. Ternyata apa? Sekarang ini parahnya kita apa? Semua orang pakai jalan instan. Jadi begini, mereka mungkin tidak lagi rakyat tidak senang yang 50.000 atau 10.000 enggak, tapi mereka langsung gini loh. Pak, kalau saya, katanya dia, tapi dia nggak ngaku dia sebagai caleg ya, cuma ngomong sambil diskusi. Kalau saya, siapapun yang mau saya pilih, ini loh ada jembatan rusak, ini loh jalan ini. Kita udah ngajukan dari dulu ke bupati, kabupaten mana bupatinya nggak pernah ini, nggak pernah ngurusin apa-apa. Karena apa? Bupatinya dari Parpol A, dulu daerah ini daerah basis Parpol B. Dan seperti itu ada fakta-fakta itu. Jadi akhirnya keponakan saya itu pulang-pulang pusing juga nih. Iya, nanti kalau saya banyak ngomong nanti orang bilang banyak ngomong aja loh gitu. Nah sekarang kan kita butuh nih selesai nih. Nah kita kan punya program besar untuk bagaimana rakyat itu tidak terjebak untuk jual beli seperti itu aja gitu loh. Walaupun sebetulnya mereka tuh selesai masalah gitu loh. Mereka menuntut para caleg itu seperti itu karena apa? Ya ini ada masalah nih, jalan nggak pernah dibuat jalan makadam, becek. Nah, akhirnya kan ujung-ujungnya kembali apa? Uang-uang juga kan, biaya besar. Makanya sekarang ponakan saya ini pusing juga ini tuh. Menanggapi hal ini itu suatu fakta bahwa dari asal belusukan dia yang murni itu keadaan seperti itu. Bukan apa-apa, mereka tuh rakyat tuh begitu karena khawatir kalau sudah kesana nanti lupa. Jadi mau mereka butuh, yuk kita sama-sama yuk. Anda ingin selesai masalah, kita juga ingin selesai masalah. Kok ini untuk masalahkan kita? Nah, jadi kan bingung di antara kita menyuap, antara rakyat membutuhkan penyelesaian masalah dan sebagainya, itu jadi sesuatu yang kompleks gitu. Ini sebagai masukan aja buat mereka juga. Jadi akhirnya seperti itu. Kadang-kadang masyarakat juga belum bisa membedakan mana memilih kepala daerah atau legislatif. Iya. Kadang-kadang ya kayak gitu. Jembatan betulin dong, itu kan mungkin ada edukasi juga pada masyarakat bangsa fungsi-fungsi sebagai wakil rakyat itu apa gitu. Beda dengan eksekutif kan gitu. Tapi benar masyarakat sabar gitu. Kejadian Pak, saya waktu mengawal kami tahun 2009 itu seperti itu. Betulin dong jalan segala macam kayak gitu. Terus kita memberikan pendidikan pada masyarakat. Ada yang bisa terima, ada yang tidak. Pada akhirnya pada satu tempat tertentu pemimpin datang, jangan datang ke dia malah nggak pernah ngasih duit, paling ngasih nasihat kan. Kayak begitu. Memang yang kita lakukan itu kita buat perpustakaan di daerah di desa-desa gitu kan, terus MCK dan segala macam, karena mereka kalau di kampung saya di Bandung itu buang air besar masih di kebun dan segala macam kayak gitu di sungai, maka kita bikin tempat tampian untuk itu seperti hal itu yang lebih kepada diterima oleh masyarakat. Dan banyak juga yang terima seperti itu, tapi karena mereka sudah terbiasa dengan politik pragmatis seperti itu, dia dibayar terus dia memilih gitu, akhirnya terbawa. Jangan datang ini nggak pernah ngasih duit, paling nasihat doang. Nanti bilang begini, bapak itu nasihat gitu. Saya cuma pengen buktikan aja bisa nggak sih jadi wakil rakyat tanpa biaya gitu aja. Kalau misalnya tidak bisa, berarti tidak bisa udah. Tidak bisa. Ada dua kemungkinan, Pak. Kalau Bang Didin tidak tanpa modal jadi, berarti tidak perlu biaya. Tidak perlu biaya, berarti tidak untuk mengembalikan biaya lagi. Sedangkan kalau misalkan Bang Charles modalnya 2 miliar, berarti harus
cari dana untuk kembalikan modalnya. Itu permasalahannya. Permasalahan seperti itu. Ya, karena dibahas sudah dihitung-hitungan 1 tahun sampai 5 tahun nggak bakal kembali kan, kalau menurut gajinya sebenarnya gitu kan. Nah, itu 2 miliar balik loh. Ah iya. Saya malah belum tahu emang digaji anggota DPR. Jadi sebenarnya Pak Bonar itu hasil dari sebagai MC dan segala macam jauh lebih besar ketimbang jadi anggota DPR kalah kan. Tapi kalau karena udah jelas tujuannya bukan itu gitu, dia punya tujuan lebih mulia dan cuma sekedar hidup apa dia nggak butuh apa-apa lagi, hidup cukup ya. Sebenarnya pasti ini jauh lebih sulit. Ya. Beberapa banyak mengatakan apakah ini mudah? Ya, enggak, ini kan kalau orang bilang pindah jalur gitu, pindah aja memerlukan waktu untuk pertama berpikir, brainstorming, bertanya lagi kepada konstituen yang paling kecil di dalam. Orang banyak mengatakan turun ke masyarakat. Tadi saya lupa bilang, yang paling penting itu sebenarnya turun ke keluarga. Ini yang menentukan orang bisa sukses apa tidak. Karena kalau keluarganya sendiri nggak mendukung, jadi waktu yang dikeluarkan mungkin bisa jauh lebih banyak ya. Materi juga mungkin bisa lebih banyak, pikiran dan lain sebagainya. Yang jelas memang betul tadi disampaikan oleh teman kita dari Nasdem. Memang artis yang masuk ke jalur politik itu sama seperti mobil yang pindah dari satu jalur cepat misalnya ke jalur yang lain gitu. Itu minimal perlu melihat dulu di belakang ada mobil apa enggak, perlu proses berhenti. Jadi ada di intersection, makanya memang akan baik kalau proses pemikiran itu bukan dilakukan hari ini, sudah dilakukan dari jauh-jauh hari. Kapan time-nya pindah, kapan saatnya bertransformasi, kapan untuk lebih menunjukkan kulit luar kita ini bukan artis, kita ini manusia politik yang memang juga tiap hari berpolitik, bermasyarakat, ber-RT, ber-RW itu kan politik, ketemu dengan warga itu kan politik, berarisan itu politik. Nggak ada yang tahu aja kalau itu disebut politik, tapi nggak harus langsung bilang di arisan pilih saya ya, nggak gitu. Itu saya pikir kita yang paling simpel aja, bersihin selokan seminggu sekali bersama dengan warga, itu berpolitik Pak, berpolitik itu dengan teman-teman yang lain. Nah dalam konteks itu menurut saya memang betul penelitiannya tadi teman-teman katakan tidak mudah. Saya juga mengakui kok tidak mudah, karena selama ini kalau memang lebih banyak waktunya ke televisi terus ke masyarakatnya enggak, ini pasti ada resistensi dari masyarakat, pasti ada penolakan karena nggak pernah ikut. Tiba-tiba sekarang udah menjelang musim politik tiba-tiba turun, siapa lo gitu kan. Tapi kalau ini dibina dari dulu, daripada saat kita masih menjadi artis dan juga dibina seperti tadi saya bilang, seminggu 3 kali syuting, itu 4 hari yang lain ngapain? Kalau 4 hari yang lainnya di tempat tidur dan di rumah, ya emang kerja politiknya nggak kelihatan. Tapi saya yakin kok ada beberapa teman-teman artis yang kerja-kerja politiknya sudah dilakukan. Kelihatan seperti 4 nama yang tadi disebutkan, saya yakin walaupun nggak pernah diceritakan, pasti mereka pada masanya mereka ada di televisi, tidak semuanya dipakai di televisi. Sebagian besar pasti dipakai di masyarakat. Ketika Mbak Nurul Arifin ngomong soal HIV begitu canggih, mana ada tuh di naskahnya dia. Tapi kok dia bisa ngomong gitu cepet. Ketika Mas Tanto ngomong soal luar negeri, sekarang ada komisi luar negeri, ya kapan kita tahu? Kita dulu nggak pernah tahu dia gitu. Ketika Bang Ming misalnya ngomong soal apa yang menjadi kepeduliannya, saya rasa gitu ya. Rike sekarang, catatan-catatan yang lain sebetulnya menurut saya, bagaimana mungkin ini prestasi tertinggi juga, artis bisa ke Wagub, Mas Dede Yusuf. Itu sama-sama satu alma mater sama kita. Saya lagi syuting, ada Dede, ada juga Bang Didin. Itu tertinggi loh buat saya gitu ya. Terus Rike yang kemarin cuma kalah dikit aja, saya rasa itu juga merupakan bukti. Sekarang ada Bang Deddy Miswar ya. Mudah-mudahan dia juga bisa nunjukin. Saya berharap sama Bang Deddy Miswar bukan cuma Kang Akhirnya yang kok ngetop. Kang Deddy-nya kasih tunjuk dong bahwa Kang Deddy itu masuk ke sana bukan karena Naga Bonar. This is the time buat dia. Bisa membuktikan 5 tahun ke belakang ini dia terpilih itu bukan karena Naga Bonar. Dia terpilih itu karena memang dia orang Depok dan Jawa Barat yang saya tahu tinggalnya di Depok, yang memang bisa diharapkan kekritisannya dan lain sebagainya. Saya pikir itu ya yang menjadi dasar-dasar atau poin-poin berpikir kita. Tambahan sedikit, memang namanya transformasi tadi memang betul sekali. Kembali lagi kepada artisnya, mau belajar apa enggak, mau menunjukkan atau tidak niat baiknya. Jangan salah, nanti kalau terpilih datang, duduk, diam, dengar duit gitu kan. Tidak berusaha menunjukkan bahwa betul-betul ini sudah bertransformasi untuk kerja untuk rakyat.
kalau bisa setelah duduk juga jangan kembali ke profesinya Ya. 100% gitu. 100%. Saya juga malu ya, saya juga malu walaupun saya bukan konsisten mereka, jadi saya malu. Gimana kepercayaan rakyat itu? Masih selengean, lawak dan sebagainya, jangan loh. Kayak ini gitu, begitu 30 tahun berkiprah dengan Mbak Kito, Udah berhenti. suatu saat dia menyatakan diri, Din, gua mundur, gua mau 100% di politik, maka mohon maaf kalau saya tidak bisa lagi bergabung. Selesai. Itu kan satu pilihan yang memang total gitu. Total. Dan itu pun akan saya lakukan gitu, insya Allah. Dan itu sangat Bagi Kito betul. ada lagi ya? Enggak, Itu masuk nama politik. Pak Kito mesti terbaca. Tapi kegiatan lawannya enggak ada. Itu apa karena Ya. job-jobnya berkurang Bang? Sehingga Bang Didi sendiri fokus di Oh enggak, kalau saat itu itu kan kan Bang Didi sedang menurun. kenapa? Menurun kan Bang Didi saat itu. Ya sekarang begini Mas. Nggak ada job. Oke. Jadi orang yang tidak stuck diri satu tempat itu namanya orang yang dinamis kan Mas ya. Pada saat kita merasa bahwa di sini sudah maksimal untuk berbuat, Ada lagi. kita berusaha untuk berbuat lebih maksimal lagi kepada untuk orang lain kayak gitu kan. Jadi tetap kita bermanfaat gitu. Yang dimaksud Bang Didin tadi mungkin kalau saya tambahkan ada beberapa teman-teman artis yang juga pada saat Iya. ke televisi Ah. itu juga, tapi dia udah di DPR ya tapi saya paham apa yang disebutkan Bang Didin. Jadi dia pergi ke TV bukan karena dia juga laku loh, kan tadi kan katanya apakah sudah turun. Sebetulnya dia pergi ke televisi kan dia sudah mengembang title-nya anggota DPR, dia pelihara lah keseriusannya itu. Karena itu dua sisi yang sangat berbeda. Ketika orang sudah tahu dia anggota DPR, Senin sampai Jumat dia ada di Senayan, orang harus serius. Tiba-tiba dia ada di layar televisi yang kita tahu dia atribut barunya anggota DPR, tapi perilakunya tidak seperti anggota DPR, perilakunya entertainer. Kan tadi sudah transform, berarti sudah ganti kulit nih. Ketika ganti kulit dia balik lagi, ya turun semua akhirnya persepsi orang terhadap itu. Nah ketika dia masuk di TV itu juga bukan sebuah pembenar bahwa dia laku lagi. Tapi dia yang pengen tetap memanfaatkan sisa yang lama, popularitasnya masuk ke sana. Tapi sama sekali nggak mencerminkan kerja politik masuk ke televisi dengan entertain. Kalau cuma sekedar ingin menyampaikan visi misi sih oke. Tapi kalau cukup sering, apalagi ikut dalam sebuah program stripping, loh sebetulnya Anda entertainer atau politikus sih? Iya. Kemarin katanya udah bilang politikus, kok hari ini balik lagi ke televisi? Yang lebih parah lagi kan ada anggota DPR karena memang dia absen nggak karuan terus mundur, ya kan? Iya. Saya mau beli partai, tiba-tiba nyalon lagi. Kalau bicara soal acara, kalau bicara soal Ini acara, sekarang apa? Iya. konstitusional, konsisten juga. Tapi kalau tadi menarik, kalaupun kembali ke televisi, ada beberapa acara yang memang disoroti oleh Bang Mii. Nah, sebagai narasumber ya. Pertama, sebagai narasumber oke, sebagai pembawa acara yang sifatnya politik oke. Tapi beberapa disayangkan, tolonglah jangan terlalu lagi yang entertain, apalagi yang terlalu menghibur yang sifatnya mengundang tawa. Gitu Memang loh. tidak ada larangan sih. Nggak ada larangan, Ini tidak ada. tapi kadar keseriusannya jadi, katanya kemarin sudah transformasi, jadi orang bingung gitu. Ini kan dua hal yang berbeda. Kadar keseriusannya turun dengan dia, katakanlah tadi berekspresi seni, cari ekspresi seni yang lain. Jadi artinya kalau kita sudah memilih satu pilihan, kita harus konsisten, komitmen, gitu kan? Jangan ya mencela-mencela, harus fokus gitu. Ya, walaupun naluri bisnis kita kuat di situ, kenapa dulu memilih yang itu? Gitu sudah jelas jauh bisnis yang awal itu lebih menjanjikan lebih besar gitu. Kenapa harus memilih? Apa karena memang sebut saya ada satu teman yang sebetulnya dari segi produktivitas ya masih bagus, kenapa tiba-tiba memilih pada saat dia memilih terus balik ke haji gitu kan? Jadi masyarakat dinilai ini gimana sih, kapan kerjanya sih? Gitu kan? Nah, konsisten. Iya, kasihan konstituennya gitu yang diwakili kayak gitu. Oke Bapak-Bapak Ibu Ya. narasumber yang terhormat, diskusi formalnya kita tutup, yang kolektifnya kita tutup dulu karena ada narasumber yang punya urusan di luar, urusan partai. Tapi tidak menutup diskusi atau mungkin interview secara personal ya ke kelima narasumber kita. Intinya bahwa setiap warga negara punya hak untuk memilih dan dipilih. Artis berharap tidak hanya artis saja yang menjadi sorotan dalam kinerjanya dan dalam pencalekannya. Ada juga orang yang notabene putra mahkota Cikeas tapi tidak menjalankan fungsi-fungsi sebagai wakil rakyat secara tepat.
ada juga caleg-caleg artis atau anggota legislatif yang berlatar belakang artis, tapi justru cemerlang menjadi pejuang aspirasi masyarakat. Nah, hal itulah yang perlu dilihat secara berimbang. Oke, kita tutup diskusi resmi kita dan silakan pada teman-teman wartawan yang akan melakukan interview secara pribadi untuk merapat. Terima kasih kepada para narasumber semuanya yang sudah berkenan hadir dalam acara diskusi tajam kita kali ini. Mudah-mudahan para narasumber berkenan hadir dalam acara diskusi tajam kita selanjutnya, tentunya dengan topik-topik yang berbeda. Terima kasih dan sampai jumpa.